Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dicintai Allah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang membolak-balikan hati, Zat yang memberi kita kesempatan untuk menghirup udara bulan Sya'ban yang mulia ini. Salawat serta salam, mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan pemanasan rohani yang luar biasa. Sahabatku, video kali ini bukan sekadar tontonan, tapi sebuah ajakan untuk merenung. Kita akan membahas amalan spesifik yang diajarkan oleh para ulama kita dan sering diingatkan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang bagaimana mengisi detik-detik berharga di bulan Sya'ban, khususnya melalui zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, serta istighfar di waktu-waktu pergantian malaikat. Pernahkah Anda merasa doa terasa jauh untuk dikabulkan? Hati terasa sempit meski harta lapang? Atau mungkin kita merasa dosa-dosa masa lalu masih menjadi dinding tebal antara kita dan rahmat Allah? Sebentar lagi, tamu agung itu akan datang, Ramadan. Namun bagaimana mungkin kita menyambut tamu yang suci jika rumah hati kita masih penuh debu kelalaian? Ada satu rahasia di bulan Sya'ban. Sebuah amalan zikir sederhana yang jika dibaca di waktu-waktu emas, setelah subuh, setelah asar, dan di keheningan sujud Anda, maka ia mampu meruntuhkan gunung dosa, mengangkat kesulitan hidup, dan melapangkan jalan rizki. Zikir apakah itu? Dan mengapa Ustadz Adi Hidayat sangat menekankan amalan ini di bulan Sya'ban? Simak kajian mendalam ini hingga akhir, dan mari kita bersihkan hati sebelum Ramadan tiba. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan yang sangat penting ini, bagi Anda yang baru pertama kali singgah di saluran ini, mari sambung tali silaturahim kita. Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu bermanfaat yang insya Allah bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda Anda siap menerima ilmu ini, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat terdekat. Siapa tahu, satu share dari Anda menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Sahabat beriman, mengapa kita harus fokus pada bulan Sya'ban? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu adalah bulan yang sering dilalaikan manusia. Letaknya antara Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan itu, amal-amal hamba diangkat, atau turfa'u al-a'mal, menuju Rob semesta alam. Maka aku ingin saat amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa." Perhatikan kalimat bulan yang sering dilalaikan. Di saat orang lain sibuk dengan dunianya atau mungkin beristirahat ibadah setelah Rajab, justru disinilah letak kemuliaannya. Sya'ban adalah waktu penyetoran amal tahunan. Bayangkan sahabat, jika laporan amal kita selama setahun ini diangkat ke langit, apakah kita ingin laporan itu ditutup dengan lembaran hitam dosa? Atau kita ingin laporan itu ditutup dengan tinta emas istighfar dan zikir? Oleh karena itu, Ustadz Hadi Hidayat sering mengingatkan, Sya'ban adalah waktu takhali, membersihkan diri sebelum tahali, menghiasi diri di bulan Ramadan. Kita tidak bisa menghiasi hati dengan cahaya Al-Quran di Ramadan nanti jika wadah hatinya masih kotor. Lantas, kapan waktu terbaik melantunkan zikir ini di bulan Sya'ban? Ada 3 waktu krusial yang digarisbawahi. Pertama, selepas subuh. Waktu fajar adalah waktu yang disaksikan malaikat.
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Udara masih bersih, pikiran masih jernih. Ini adalah awal hari kita. Kedua, selepas asar. Mengapa asar? Dalam hadis disebutkan bahwa malaikat penjaga malam dan penjaga siang berkumpul atau shift kerja di waktu subuh dan waktu asar. Ketika mereka naik menghadap Allah, Allah bertanya, padahal Dia Maha Tahu, sedang apa hambaku saat kalian tinggalkan? Alangkah indahnya jika malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang berzikir kepadamu. Kami tinggalkan mereka sedang memohon ampunanmu. Ketiga, di saat sujud. Rasulullah SAW bersabda, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Sujud adalah puncak ketundukan. Di Sya'ban ini, perlama sujudmu, terutama sujud terakhir dalam sholat sunnah atau sholat tahajud. Lalu, zikir apa yang harus kita baca? Ustadz Adi Hidayat sering mengijazahkan dan mengingatkan tentang kedahsyatan doa Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zolim. Mari kita bedah maknanya secara mendalam. La ilaha illa anta. Tauhid. Kita mengakui hanya Allah yang punya kuasa. Kita menyerah. Masalah kita besar, tapi Allah lebih besar. Subhanaka. Tasbih. Maha suci Engkau. Kita menyucikan Allah dari segala kekurangan. Allah tidak pernah salah menempatkan takdir. Jika hidup kita susah, itu bukan karena Allah jahat, tapi inni kuntum minadh dhalimin, pengakuan dosa, tapi karena aku yang zalim, aku yang banyak dosa, aku yang kurang bersyukur. Ini adalah zikir yang mengguncang arsy. Nabi Yunus membacanya di dalam perut ikan, di kegelapan lautan, di kegelapan malam. Situasi yang mustahil untuk selamat, tapi Allah selamatkan beliau. UAH berpesan, jika Anda punya kesulitan hidup, sakit yang tak kunjung sembuh, rezeki yang seret, atau hati yang gelisah menjelang Ramadan, bacalah ini. Rutinkan, terutama di bulan Sya'ban ini. Bacalah 40 kali, atau 100 kali, atau sebanyak-banyaknya setelah subuh, setelah asar, dan selipkan di dalam sujud sholat sunnah Anda. Sahabatku, mari kita ambil nafas sejenak. Bayangkan, lembaran amal kita sedang dipegang oleh malaikat, siap dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Apakah kita siap jika lembaran itu dibuka sekarang? Berapa banyak subuh yang kita lewatkan? Berapa banyak gibah yang kita ucapkan? Berapa banyak harta haram yang mungkin terselip? Mumpung masih ada waktu, mumpung nyawa masih dikandung badan, mari ikuti saya. Ucapkan dengan lisan, namun teriakkan dalam hati. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh, aku ini hamba yang zalim. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Ampuni kelalaian kami di bulan-bulan lalu, ya Allah. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Bersihkan hati kami, agar kami layak menyambut Ramadan-Mu. Rasakan air mata penyesalan itu membasahi pipi. Itu adalah air mata yang memadamkan api neraka. Sahabat beriman, amalkanlah zikir ini. Mulai hari ini. Selepas sholat subuh, jangan langsung beranjak. Selepas asar, luangkan waktu sejenak, dan dalam sujudmu, tumpahkan sekalanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Sya'ban,
mengampuni dosa-dosa kita, dan menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Jika video ini menyentuh hati Anda, tolong tuliskan amin atau siap mengamalkan di kolom komentar sebagai doa bersama. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau media sosial Anda. Jadilah jalan kebaikan bagi orang lain. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.